SM Store, amanah dalam muamalah. Allah memahamkan kepadanya terkait ilmu agama yang mulia ini. Maka bersyukur kita masih bisa hadir di tempat ini untuk terus belajar dalam rangka untuk kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita. Pada setiap Rabu Genap kita akan belajar atau kita belajar kitab Syarah Salasatil Usul, penjelasan dari 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita sekarang masuk ke dalam pengertian atau tafsir dari kalimat La ilaha illallah, tafsir yang jelas dari kalimat La ilaha illallah. Kalau yang punya buku itu, buku ininya ya, buku asli itu, buku tulisan Arabnya, bisa membuka halaman 71 ya. Halaman 71. Kita baca di sini. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan kitab ini, beliau mengatakan, itu masih kaitannya dengan rukun Islam yang pertama, yaitu kalimat syahadat alla ilaha illallah, di mana beliau mengatakan wa tafsiruha, ay wa tafsiru kalimat la ilaha illallah alladzi yuwaddihuha qauluhu ta'ala, yang mana itu dijelaskan di dalam firman Allah Ta'ala, di antaranya dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-26 sampai 28. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, dan kepada kaumnya, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada mereka? Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Karena sebagaimana kita tahu yang diceritakan oleh para ulama kepada kita, bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim atau kaumnya Nabi Ibrahim itu, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Bahkan bapaknya itu sebagai pembuat Tuhan. Luar biasa itu ya. Tuhan dibuat sama mereka gitu. Jadi Tuhan itu dibuat, setelah itu disembah. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan makhluk kalau ini, tapi makhluk yang menciptakan Tuhannya. Ngeri. Ada nggak di zaman sekarang yang buat Tuhan? Ada nggak orang-orang yang ngaku buat Tuhan sekarang itu? Kalau ada kayaknya masuk museum rekor Indonesia nanti. Ya. Jadi Ibrahim itu berlepas diri. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang telah menciptakan aku di atas fitrah, dan sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, atau kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul, katakanlah wahai Muhammad,
ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kemarilah menuju kalimat yang satu antara kita dengan kalian. Apa kalimat yang satu itu? Alla na'budu illallah. Bahwasanya kita itu tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan tidak boleh kita berbuat syirik. Tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak boleh kita itu mengambil sebagian dari yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Nanti akan kita sebutkan apa maksudnya. Fa in tawallau, maka apabila kalian itu tidak mau, enggan untuk memenuhi seruan kami untuk kembali bertauhid kepada Allah, faqulu syhadu bi annana muslimun, maka katakanlah, ya, bersaksilah, maka ketahuilah sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ini dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang berkaitan dengan tafsir dari kalimat la ilaha illallah, yang menjelaskan kalimat tersebut dengan benar. Baik. Sekarang kita baca tafsirnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, Ibrahim huwa khalilullah. Jadi di ayat yang pertama dalam surat Az-Zukhruf, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Ibrahim itu adalah khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah itu cuma dua. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang satunya siapa? Nabi Muhammad. Jadi kekasih Allah itu cuma dua. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, kalau sekiranya aku boleh mengambil dari kalangan manusia itu kekasih, khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalili, aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-khulu, ya, jadi dalam bahasa Arab itu cinta itu tidak hanya diungkapkan dengan mahabbah, tapi banyak. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada khulu. Kita kan sering dengar kan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, mawaddah itu artinya cinta. Mahabbah itu juga artinya cinta. Khulu artinya juga cinta. Tapi di dalam agama itu berbeda tingkatannya. Kalau mahabbah, umumnya mahabbah itu kecintaan yang sifatnya umum. Anda dengan teman Anda disebut dengan mahabbah, saling mencintai. Ya. Makanya kita kenal dengan istilah apa? Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah. Jadi sifatnya umum. Kita cinta dengan saudara kita cinta dengan teman kita, cinta dengan tetangga misalkan. Itu sifatnya umum. Naik ke sesuatu yang lebih intim dikit. Seorang istri mencintai suaminya atau sebaliknya. Itu disebut dengan mawaddah. Apa namanya? Mawaddah. Yang kita sering singkat dengan samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Luar biasa singkatannya. BMW. Apa BMW? Antum udah tahu BMW? Bismillahi majreha wa mursaha katanya.
Orang Indonesia tuh pokoknya nyingkat-nyingkat tuh jago pokoknya. Ya. Subhanallah saja disingkat. SWT itu. Capek nulis Ustaz. Baik. Jadi naik tingkatannya dikit. Hubungan yang spesifik antara seorang istri dengan suami atau sebaliknya itu disebut dengan mawaddah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? Antum yang sudah nikah tuh pasti tahu dong. Ayat berapa? Hah? Ayat yang ke-21. Padahal di undangannya sering ada itu. Ini nih, apa bunyinya? Sudah nikah belum? Ya Allah. Kok lama sekali? Berapa umur antum? Ya Allah 23, rek. Surah, banyak itu pada akhwatnya banyak. Nih akhwat ada nama antum siapa? Saya nama antum siapa? Nih ada saudara kita Khaidir usia 23 tahun siap menikah. Saya siap untuk mempertemukannya. Ya, nanti tidak apa-apa saya khutbah nikah aja tidak apa-apa. Ya, jomblo fisabilillah. Kau ada jomblo fisabilillah. Dalam surat Ar-Rum kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Lalu tatkala kalian bersatu, apa yang Allah jadikan? Mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian itu saling cinta. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah pelajaran apa? Pernikahan itu tidak harus didasari dengan cinta terlebih dahulu. Tidak harus. Ya. Tapi Allah lah yang akan menjadikan pernikahan itu dipenuhi dengan apa? Cinta. Yang penting kita itu menikah benar-benar karena ingin ibadah. Allah yang akan menumbuhkan kecintaan itu. Cuma kalau ta'aruf wajar. Ya, antum kenalan dulu, jangan nanti ya sudah tahu orangnya seperti apa. Bisa jadi kriteria karena kesalahan di dalam menikah juga tidak enggak. Jangan melebar. Inti itu tingkatannya yang sifat milikinya hanya kasihnya saja. Makanya kita mengatakan kepada orang dia Allah dan Nabi Muhammad serta Ibrahim saja. Makanya Nabi lau takhaltuhu khalili, kalau aku boleh mengambil sebagai kekasihku, tak boleh. Istilah itu boleh dipakai, boleh dipakai oleh Allah dengan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sampai sini jelas? Paham ya? Maka tidak boleh antum bilang nanti oh atau habibati atau anda mengerti ya, itu boleh, itu hanya
khususan. Itu beliau adalah Abul Anbiya, bapak tauhid. Ibrahim itu dikatakan bapak tauhid. Kenapa dikatakan bapak tauhid? Lihat bagaimana tatkala beliau di tauhidnya di tengah bara, tetap mempertahankan dirinya berada di atas tauhid. Tidak goyang. Beda dengan kita, digoyang Indomie dikit. Apalagi kalau dia bilang seluruh kebutuhanmu agamanya. Kalau Ibrahim enggak. Ya. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beliau dikatakan sebagai bapak Abul Anbiya. Bapaknya ya panutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afdalur rusuli ba'da Muhammad, dan beliau ini adalah rasul yang paling afdal setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau urutannya Nabi Muhammad dulu, setelah itu baru siapa? Nabi Ibrahim. Karena itu lebih afdal daripada nabi yang lainnya kecuali Nabi Muhammad. Karena itu tadi beliau sebagai kekasih Allah. Paham sampai di sini jemaah? Beliau kekasih Allah. Adapun nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, mereka bukan mereka mulia, tapi tidak bisa mengalahkan kemuliaan dua nabi tersebut, itu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau antum tanya siapa nabi yang paling mulia di muka bumi ini yang pernah Allah, tentu jawabannya adalah nabi kita. Makanya Nabi pernah mengatakan apa namanya? Surga sallallahu alaihi wasallam. Umat adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat terakhir, tapi umat yang pertama kali masuk surga. Lebih-lebih kalau antum punya kriteria yang disebutkan sama Nabi. Ada 4 kriteria. Yang mana 4 kriteria ini kalau kita miliki, masuk surga tanpa hisab. 1. Tidak pernah berobat dengan pengobatan kai. Antum tahu kai kan? Besi panas itu loh. Kalau zaman dulu nggak ada jahit-jahit itu. Orang kena pedang cari besi, di apa namanya? Disambung kulitnya itu yang terkena pedang itu. Sakit memang. Ya, itu tidak boleh. Kalau zaman sekarang nggak boleh. Ya, kalau zaman dulu karena belum ada jahit-jahitan itu, belum ada dokter, itu masih diperbolehkan. Tapi setelah nas itu turun, itu tidak diperbolehkan lagi. Yang kedua, wala yastarkun, tidak minta diruqyah. Ustaz, gimana dulu saya pernah minta ruqyah? Ya sudah, antum tobat sama Allah. Semoga karena kejahilan kita itu termasuk orang-orang yang diampuni dan kita masih bisa berkesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Ya, namanya orang jahil, tidak ngerti apa-apa. Ya. Sedangkan yang ketiga, wala yatatayyarun. Ini kayaknya berat kalau gini. Tidak pernah tatoyur. Apa tatoyur itu? Ya, khurafat dulu. Ya, khurafat, tahayul segala macam itu. Ya, kayaknya di sini banyak yang mantan juga gitu. Mantan khurafat dulu ini. Ya. Mana contoh khurafat itu? Ya. Kalau ada burung gagak itu berarti ada orang mati gitu. Ya, khurafat semua itu. Apa kaitannya burung gagak sama orang mati gitu loh? Ya, itu ketepaan aja. Pas ada burung gagak ada orang mati.
Orang Indonesia itu nyocok-nyocokan itu cocok logi itu cocok dia itu. Ya. Cocok dia orang Indonesia itu. Hebat. Ya, inovasinya kreatif tapi salah. Ya. Iqra zaman bahula itu muncul, tiba-tiba dibaca corona, khalaqa zamana fatana. Allah top orang Indonesia. Yang keempat, sifatnya itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 sifat. Kalau pingin masuk surga tanpa hisab, punya keempat sifat ini. Ya. Kalau antum punya, pertahankan dan jangan pernah memiliki jangan pernah meninggalkan keempat sifat tersebut karena penting. Taib. Jadi Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling afdol setelah Nabi Muhammad. Jadi nomor satunya Nabi Muhammad, nomor 2-nya Nabi Ibrahim, dan ini sepakat para ulama berdasarkan nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian dikatakan di situ, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Apa yang dimaksud dengan bara'un? Yaitu sifatun musyabbahatun minal bara'ah. Bara'un itu sifat musyabbahah, ya hampir sama dengan kata-kata bara'ah yang artinya berlepas diri. Namun bedanya wahya ablagu min bari'in, tapi dia itu lebih dalam maknanya. Biasanya orang mengatakan ana bari'un minka. Bari'un, ba ro ya hamzah. Itu dasarnya itu ala wasni fa'ilin. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu, kata pelaku bukan hanya dalam bentuk fa'ilun, tapi juga ada bentuknya fa'ilun. Bukan hanya fa-nya yang panjang, tapi ada bentuknya atau ada wazan yang berbunyi fa'ilun. Seperti yang sering kita dapati dalam nama-nama Allah, Basirun, Karimun, ada ya-nya. Ya. Ini antum dengar aja ya. Insyaallah sebagai maklumat yang pernah belajar itu ngerti ini. Ya. Biasanya kita hanya mengatakan ana bariun, saya berlepas diri, tapi ini beda. Nabi Ibrahim menggunakan lafaz apa? Baroun. Ro-nya panjang. Itu menunjukkan apa? Tentang penolakan yang sangat mendalam kepada kaumnya, bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan hanya sekedar menolak sekali dua kali, tapi menolak selama-lamanya atas apa yang mereka kerjakan. Makanya Nabi Ibrahim itu menggunakan lafaz baroun. Kayak contoh misalkan, antum ingin gunakan kata ini, antum lihat keluarga antum berbuat syirik, antum katakan kepada mereka ana baroun minkum, saya berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Artinya bukan hanya hari itu, tapi juga seterusnya, itu maksudnya. Saya berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan hari ini dan seterusnya. Mau kalian kerjakan seperti itu hari ini, ataupun keesokan hari, ataupun nanti beberapa tahun lagi, saya tetap berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Kalau itu adalah perbuatan syirik. Ini maksudnya lafaz baroun itu lebih ke arah penekanan yang besar gitu loh. Ya. Seperti saya kasih contoh, jahilun. Jahil itu bodoh. Tapi ada bodoh yang lebih bodoh. Namanya juhal namanya. Ini bodoh yang lebih bodoh. Ya. Nah sama kayak ini, bariun, berlepas diri, biasa berlepas dirinya. Tapi menggunakan istilah baroun itu menunjukkan berlepas diri yang sangat besar. Dia tidak mau lagi kenal, meskipun itu keluarganya. Berlepas diri dari segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Nah itu Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata inni baroun. Ya. Taib. Jadi Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaumnya selain Allah Ta'ala. Dan kita pun harus demikian. Tidak boleh jamaah, ya, kita itu masih berloyalitas kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan Allah sudah menegur kita. Bukan hanya menegur kita,
tapi juga menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya carikan dulu ayatnya ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah pada ayat yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak boleh bagi suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk dia tetap saling mencintai, saling berloyalitas kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada orang-orang yang kufur, berbuat syirik kepada Allah, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, ataupun karib kerabat mereka. Adapun muamalah duniawi, hadza ma fi syai'. Akan tetapi yang kita dilarang itu adalah tatkala kita itu berloyal kepada mereka, kita membangun sebuah hubungan yang erat dengan mereka, sampai-sampai kita pun sulit untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, dan itu yang dilarang dalam agama. Makanya kenapa orang Islam itu tidak boleh mereka berloyalitas kepada orang kafir? Salah satu sebabnya apa? Akan menghalangi mereka untuk tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Sementara Islam itu dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Engkau melihat kemungkaran, apalagi kemungkaran yang dilakukan itu adalah seorang berbuat syirik kepada Allah, melakukan urusan-urusan agama yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka harus diingkari perkara tersebut. Lah bagaimana seorang bisa mengingkari akan hal itu sementara dia itu berloyalitas kepadanya, ada rasa sungkan kepadanya? Maka itulah yang menyebabkan kita enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar jadinya. Dan ini sikap seorang mukmin, sikap ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, meskipun itu adalah orang tua kita sendiri. Yang ada adalah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Namun amar ma'ruf nahi mungkar yang dianjurkan tentu sesuai dengan kaidah dan syariat yang telah diajarkan kepada kita. Bukan hanya sekedar membabi buta, semua disikat. Ya, dilihat orang tuanya melakukan kemungkaran, dinasehati sekali tidak mau, langsung divonis tuh bapak ibu pasti masuk neraka itu. Ya tidak boleh seperti itu. Ya. Lihat temannya melakukan perbuatan yang tidak jelas, melakukan perkara baru dalam urusan agama misalkan, apalagi melakukan perbuatan kekufuran, bukan malah dinasehati, bukan malah disampaikan hujjah, langsung dikatakan dia itu pasti di dalam api neraka. Hadza la yajuz ya, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Seorang berdakwah itu harus rahmat, karena Allah mengutus Nabi SAW itu ke atas muka dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Kan tidak boleh kita itu terlalu cepat memvonis orang, apalagi kita itu cepat untuk menjatuhkan hukuman vonis kepada orang lain. Tidak boleh. Sampaikan hujjah, nasihati. Itulah kenapa kita itu dilarang untuk berloyalitas kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan kaum muslimin, karena itu akan menyebabkan kita tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kalau antum berloyalitas sama mereka, mereka berbuat baik sama antum, kira-kira antum segan gak untuk menasihatinya? Sudah sering diberikan ini segala macam, lalu ketika kalian melihat atau ketika kita melihat mereka melakukan kemungkaran, kira-kira kita sungkan gak untuk menasehatinya?
Yang ada tidak akan mau. Nggak enak, Rek. Dia ini terlalu baik sama saya. Nggak enak untuk nasihatinya, makanya nggak boleh. Ya. Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Kalau kalian mau berteman, cari teman yang baik. Ya. Karena teman itu kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalili. Teman itu akan mempengaruhi agama seseorang. Kalau ingin jadi orang baik, ya kumpulnya sama orang baik. Kalau Anda ingin menjadi orang yang soleh, kumpulnya dengan orang soleh. Bukan kumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Bukan kumpulnya dengan orang-orang pelaku maksiat. Apalagi dengan hanya sekedar beralasan, Ustaz, saya ingin mendakwakan mereka, saya ingin berteman dengan mereka. Anda mendakwakan mereka bukan berarti Anda harus menjadikan mereka sebagai teman dekat. Enggak. Mendakwakan itu bisa dengan terus memberikan nasihat, bisa dengan terus kita mengingatkan, dengan harapan mereka itu mendapatkan pencerahan dari apa yang mereka kerjakan. Bukan kemana-mana pergi berdua. Akhirnya stigma yang berkembang di tengah masyarakat, padahal kita orang baik, karena kita dilihat bergaul dengan orang yang buruk, kita pun dicap sebagai orang buruk. Tapi coba lihat, kita bukan orang baik, tapi karena kita berkumpul dengan orang-orang baik, bahkan kita tidak baik seperti mereka, namun karena kita sering berkumpul dengan mereka, duduk bersama mereka, sering berdiskusi dengan mereka dalam perkara-perkara yang baik, ketika orang melihat kita, kita pun dikatakan sebagai orang yang baik. Bukan kita menginginkan mereka orang lain itu mencap kita orang baik, tapi paling tidak itu sebuah indikasi bahwasanya berkumpul dengan orang baik jalan menjadi orang baik. Paham ya, jamaah ya? Kita tidak mengharapkan orang mengakui kita. Kita tidak mengharapkan pengakuan dari orang lain, tapi ini suatu indikasi, indikator. Nih antum ingin jadi orang baik, ya kumpulnya bersama orang baik. Ya. Jangan keluar kandang macan masuk kandang buaya. Ya. Yang ada kita kena mangsa 2 kali. Nah ini yang bahaya. Keluar dari pergerakan, masuk ke dalam pergerakan yang lainnya. Apa bedanya? Ya, podo ae sami mawon. Yang ini OT-OT, yang ini bakwan. Ya, tidak ada bedanya. Nah, ini perlu diwaspadai ya, Mas. Taib. Kemudian dikatakan di sini, illal ladzi fataroni, kecuali yang telah menciptakan aku. Apa maksudnya? Ay khalaqani ibtidaan alal fitrah, yang telah menciptakan aku di atas fitrah. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu diciptakan di atas fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Apa fitrahnya? Islam. Setiap bayi yang lahir ke atas muka bumi ini semuanya Islam. Tapi Nabi memberikan pengecualian. Fa'abawahu, akan tetapi kedua orang tuanya, yuwahidanihi, yunassironihi, au yumajjisanihi, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hukum asal bayi itu lahir Islam. Islam jemaah, berada di atas fitrahnya. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Tapi yang menyebabkan kita melenceng dari fitrah itu lingkungan, terutama lingkungan keluarga. Karena umumnya anak itu akan mengikuti pola kedua orang tuanya dan mengikuti pengajaran kedua orang tuanya. Karena mereka yang pertama kali berinteraksi dengan anak tersebut. Ya. Maka di sini catatannya, pentingnya kita itu menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Karena mereka itu akan tumbuh di bawah pengasuhan kita. Makanya Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, ketika kita ingin mencari pasangan hidup, apa kriteria seorang laki-laki yang baik bagi para wanita? Nih dengar wanita yang masih jumlowati ini, yang sedang cari jodoh,
Apa kriteria suami yang baik untuk anti semuanya? Kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, 2, agama akhlaknya baik, nikahkan, terima lamarannya. Tidak ada syarat yang lain, cuma 2 tok. Bukan berarti anti tidak boleh mempersyaratkan, boleh silakan. Tapi kalau kedua hal ini ada pada diri orang tersebut, meskipun orangnya itu ya tidak terlalu ganteng gitu kan, nggak terlalu kaya-kaya banget, tapi dia orangnya baik akhlaknya, sama orang tuanya dia taat, masya Allah, sama Robnya dia taat, nikah sama dia, insya Allah jadi orang baik kita. Ya. Jadi nanti dan dilihat siapa yang datang, oh fulan, pakai apa? Pakai Astrea, wah janganlah. Ya. Saya tidak percaya sebuah slogan yang mengatakan Astrea rasa ninja itu katanya. Astrea ya tetap Astrea itu. Ya. Lu antum tidak tahu itu motor legend itu Astrea itu. Ya. Jangan lihat itunya. Harta itu bisa dicari jemaah. Dunia itu bisa dicari. Allah jamin. Tapi kesolehan, akhlak yang baik, itu ibaratkan sebuah permata yang tersimpan di dasar lautan. Mahal, sulit untuk orang mencarinya. Ini ada orang-orang yang senyum-senyum, kayaknya dia ini akan menggunakan fatwa saya nanti. Dengar tuh Ustaz Gemang ngomong gini. Ya. Tapi hati-hati anti juga ya, jangan sampai mentang-mentang dibawa pernyataan saya nanti, oh jangan, ya perlu untuk dilihat juga. Adapun wanita, apa kata Nabi SAW? Setelah Nabi menyebutkan 4 kriteria yang kita sebutkan di awal tadi, Nabi menyebutkan di bagian akhirnya apa? Fadhar bidzatid din taribat yadak. Pilih orang yang baik agamanya, hidupmu akan bahagia. Kapan seorang suami akan merasakan bahagia dengan seorang wanita yang baik agamanya? Tatkala Anda meninggalkan dia di rumah sendiri untuk pergi keluar bekerja. Dia jaga dirinya, kehormatannya. Aku punya suami yang aku harus jaga kehormatannya, dan aku punya tanggung jawab untuk aku menjaga kehormatanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kenapa seorang itu harus dicari yang baik, jemaah. Ya. Karena itu akan berpengaruh kepada anak kita kelak. Ya. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan apa? Bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka kita balik, maka bapaknya lah yang menyebabkan dia bisa jadi terjatuh ke dalam pelaku syirik, pelaku kebid'ahan. Karena ikut bapaknya, ikuti orang tuanya. Tapi kalau dia adalah orang tuanya hidup di atas sunnah, mengamalkan sunnah, oh farhan kehidupan seorang anak itu. Dari lahir sampai dia besar, dia hidup di atas sunnah, berkah hidupnya, masya Allah. Sejak lahir dia sudah sunnah, sebahkan di dalam kandungannya dia sudah diamalkan sunnah oleh kedua orang tuanya. Adapun coba kalau orang-orang tua yang tidak mengerti akan agama, yang tidak mengerti akan sunnah Nabi SAW, betapa banyak sebelum anak itu lahir, betapa banyak khurafat, betapa banyak kerusakan ataupun perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh agama sudah dipraktekkan kepada anaknya. Usia 3 bulan, usia 4 bulan, usia 7 bulan, segala macam. Betul atau tidak? Kalau pingin anaknya cantik, bacakan surat Maryam. Kalau pingin anaknya ganteng, bacakan surat Yusuf. Ini nggak ada kaitannya. Lah kalau orang tuanya ya begitu, bapaknya ndak terlalu ganteng, ibunya ndak terlalu cantik, ya jangan mengharapkan anaknya ganteng. Buah itu tidak jauh jatuh dari pohon. Antum pingin anak antum mancung, sementara antum mancungnya ke dalam. Ya ndak bisa, jemaah. Ini kita sudah berbicara faktor genetik kalau seperti ini. Ya. Beda hal kalau itu. Ini belum ada nih. Waktunya tertahan kayaknya nih. Baik.
belum lahirnya. Loh, baru kita ngomong sudah. Tapi kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kemudian disebutkan di sini, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, yaitu khalaqani ibtidaan alal fitrah, yang telah menciptakan aku di atas fitrah, sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya tadi. Fahuwa subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam kita beribadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah kekuasaan. Tidak ada. Allah yang memiliki segala alam semesta ini. Dia yang menciptakan kita, Dia pula yang mematikan kita. Maka konsekuensinya adalah kita pun harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir? Allah mengatakan, walladzina tad'u min dunillah ma la yamlikuna min kitmir. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah, yang diberikan ibadah kepada selainnya. Apa kata Allah? Mala yamlikuna min kitmir. Mereka itu tidak punya meskipun hanya setipis kulit ari. Kitmir dalam bahasa Arab itu adalah kulit yang membungkus biji kurma. Kalau kita pernah makan kurma, kulitnya bijinya diambil, ada kain ada yang kasar-kasar itu kan, dibuka, dilepas, itu namanya kitmir. Tidak punya. Meskipun itu para malaikat, karena ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Nah, mereka tidak memiliki kitmir itu. Apalagi kita minta hajat yang besar, minta rizki, minta jodoh, minta kelapangan urusan, tidak dimiliki. Kalau malaikat yang paling agung, manusia yang paling mulia, itu mereka tidak memiliki. Ya, ini diperhatikan ya, nanti kita bawakan turunannya. Kalau malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, manusia yang paling agung Nabi Muhammad, itu tidak memiliki meskipun setipis kulit ari, kitmir itu, bagaimana yang selain atau yang di bawah mereka? Ada nggak yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Kalau antum mengatakan ada yang lebih mulia daripada beliau, antum kafir jemaah. Kafir. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi. Nabi Muhammad yang paling mulia. Misalkan kita mengatakan, oh yang lebih mulia itu fulan misalkan, lebih mulia daripada Nabi SAW, maka tidak boleh. Itu termasuk bentuk kekufuran dan kita bisa keluar dari agama Islam. Tidak ada jemaah. Kalau Nabi manusia yang paling mulia, malaikat Jibril saja tidak memiliki manfaat untuk diberikan kepada orang lain, apalagi yang di bawah mereka, tentu lebih tidak memilikinya. Maka buat apa kita meminta kepada selain Allah? Buat apa kita beribadah kepada selain Allah? Ya. Hambakan diri sama Allah, minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya, menggantungkan segala harapan kita hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu semua itu tidak akan bisa kita lakukan dengan baik kalau kita tidak memiliki ilmu. Kadang ada orang sudah belajar tapi karena ilmunya masih sedikit, akhirnya belum maksimal. Maka terus belajar. Jangan pernah kita itu mangkir dari majelis ilmu. Sekali mangkir dari majelis ilmu, untuk memulainya kembali itu berat. Sekali antum absen dari majelis ilmu, untuk kembali hadir di majelis ilmu itu sangat-sangat susah. Karena kita sudah sedang berperang melawan futur. Ya.
Maka selalu minta keistiqomahan kepada Allah supaya kita ini dimudahkan segala urusan kita, dimudahkan kita untuk terus belajar di majelis ilmu. Ketika sudah ada di dalam niatan ingin, tidak usahlah sekali-sekali, nggak usah hadir, lawan itu waswasus syaitan. Karena pada hakikatnya syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita sampai kita meninggalkan satu ibadah tersebut. Kalaupun harus misalkan tidak hadir di majelis ilmu karena udzur-udzur syar'i, mana contohnya mungkin karena kita sakit, kalau lagi kita safar misalkan, ya, atau mungkin karena ada keluarga kita yang sakit misalkan, memang tidak bisa untuk ditinggal, ya. Tapi selama kita itu masih bisa hadir, ya, meskipun telat kita masuk di tengah-tengah misalkan, tidak apa-apa, datang, karena ada keberkahan di dalamnya. Siapa tahu yang tadinya antum di kantor punya masalah, duduk di majelis ilmu, dengarkan pengajian, Allah berikan solusi dari permasalahan yang antum hadapi. Kita tidak tahu jemaah Allah, ya. Karena tata cara Allah memberikan kita solusi dari segala permasalahan itu beraneka ragam. Bisa jadi diawali dengan kita duduk di majelis ilmu. Kita tidak tahu. Baik. Kemudian disebutkan di sini, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah yang akan memberikan petunjuk. Apa maksudnya? Ay sayadulluni alal haqqi wa yuwaffiquni lahu. Dialah yang akan menunjukkan kepadaku jalan kebenaran, al-haq. Jalan kebenaran itu satu, jalan kebatilan itu yang banyak. Antum kalau mau cari jalan kebenaran, tidak ada jalan kebenaran yang lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain. Makanya Nabi kan pernah memberikan perumpamaan. Khotton Nabi SAW, khotton. Pernah beliau itu menggaris satu garis. Apa kata Nabi SAW? Hadas sabilullah. Inilah jalan Allah yang lurus. Jalan kebenaran itu satu. Beda kita dengan slogannya orang-orang di luar. Banyak jalan menuju Roma katanya. Memang benar banyak jalan menuju Roma. Antum naik pesawat bisa langsung direct ke Italia, bisa transit Spanyol dulu baru ke Italia, atau mungkin turun di Prancis nanti baru ke Italia. Banyak, memang. Lewat kapal juga bisa, atau kalau mau ekstrim ya naik sepeda motor gitu kan langsung ke Roma, luar biasa, keliling dunia kan? Ya, kan ada orang Indonesia keliling dunia naik motor tuh, ya nggak? Naik apa itu? Rumba ya? Nggak tahu tuh? Nggak apa-apa lah, nggak tuh setahu dunia itu. Itu loh yang motornya Afrika Twin tuh. Nggak tahu? Wah, nggak apa-apa. Yang penting kesini tuh, ya minimal antum kesini tuh bisa naik motor bebek lumayan lah. Apalagi kalau bisa paling banyak pahala itu naik sepeda ontel sebenarnya. Nggak mungkin Ustaz anak ngontel dari Sidoarjo dari kota ke sini Ustaz. Belum macet sampai sini, yang ada antum mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, terus apa kita dapat? Ya, banyak jalan menuju sana, tapi menuju surga cuma satu, Al-Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Ya, jalan kebenaran itu cuma satu dan tidak berbilang. Makanya di dalam buku-buku manhaj para ulama, ya, mereka mengatakan apa? Al-haqqu la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Ketika Allah menjelaskan tentang jalan kebenaran, Allah menggunakan lafaz sabilun. Sabilun itu satu, tunggal. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang jalan kesesatan, Allah menggunakan lafaz subulun. Yang mana subulun itu jamak dari kata sabil. Antum buktikan dalam Al-Quran. Allah katakan apa? Hadihi sabili, inilah jalanku. Satu, wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Loh, dalam satu ayat saja, dalam satu redaksi Allah menggunakan sabil dan subul. Antum buka dalam Al-Quran. Surat apa Ustaz? Ntar carikan suratnya. Ya, lupa anunya, lupa ayatnya. Ya. Antum coba lihat di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam surat Yusuf ayat 108. Dalam satu redaksi ayat Allah menggunakan dua kata. Ya. Oh, bukan yang ayat ini tapi. Bukan ayat ini. Yang kata subul itu di dalam yang dua kata itu dalam surat Al-An'am ayat 153. Di mana Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Nah, itu digunakan dua bentuk. Pertama Allah menyebutkan dalam bentuk jamak, yang kedua Allah menggunakan dalam bentuk apa? Tunggal. Jadi jalan kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kalau antum mau cari kebenaran, kebenarannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 153. Posisi di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Taib. Wa yuwaffiquni, dan dialah yang akan memberikan taufik. Antum sering dengar kata-kata taufik kan? Mungkin punya teman namanya Taufik juga. Tahu apa artinya taufik itu? Kita selalu meminta supaya Allah memberikan taufiknya kepada kita. Apa sih taufik itu? Ya. Taufik itu secara bahasa artinya kesesuaian. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan taufik itu adalah ketika kita melakukan satu amalan, satu perbuatan, itu selalu berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya taufik. Ya. Makanya kenapa ada istilah apa? Perkara ibadah di dalam Islam itu disebut dengan tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Paham ya? Itu namanya taufik. Makanya kalau antum menamakan anak antum taufik, itu ada sebuah doa supaya anak antum senantiasa berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Faham jemaah? Ya. Kalau antum mau akikah ulang namakan diri antum taufik juga nggak apa-apa. Ya. Taib. Kemudian disebutkan di situ fi akibihi. Apa fi akibihi? Fi dzurriyyatihi. Yaitu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjadikan beliau dan keturunan-keturunan beliau untuk tidak menjadi hamba-hamba berhala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35, ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim, tatkala Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladal amina, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Ya, maksudnya negeri ini yaitu kota Mekah pada waktu itu. Ya, kota Mekah. Karena pada waktu itu beliau sedang membawa Nabi Ismail menuju kota Mekah. Setelah beliau membangun Ka'bah, jadi yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, dan Ka'bah itu sebenarnya tidak bentuknya persegi, yang betul itu persegi panjang. Itu bangunan Ka'bah aslinya begitu. Antum tahu yang kayak tapal kuda itu? Hijr Ismail itu sebenarnya bangunan Ka'bah. Dulu di zaman sebelum Nabi diutus, banjir besar datang banjir bandang. Nggak tahu ya banjir bandangnya apakah seperti banjir batu, nggak tahu, wallahu alam. Soalnya kita belum hidup di zaman itu ya. Nanti kita tanya pas kita masuk surga nanti. Datang banjir besar, ngancurin Ka'bah. Ya namanya kan bangunan ya zaman dulu, nggak ada semen, nggak ada apa, nggak ada pasir ya, dibuatnya dalam bentuk sederhana lah, ya sederhana, dibangun, datang banjir besar,
runtuh Ka'bah itu. Maka berpidato orang-orang pembesar Quraisy. Apa kata mereka? Hei ma'syarul Quraisy, kumpulkan harta kalian yang tidak tercampur riba. Loh. Bayangkan loh ya. Kumpulkan harta kalian yang tidak tercampur riba. Jadi mereka tuh ngerti kalau mau ibadah tuh tidak pakai riba. Justru kita zaman sekarang itu mau ibadah tuh ada ribanya. Banyak ribanya gitu. Mau pergi umroh ada ribanya. Gimana ibadahnya mau diterima sama Allah Ta'ala? Mereka tuh ngerti. Ini kita nih mau bangun tempat ibadah, tidak boleh pakai riba. Ya. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan hartanya, tahu-tahu hartanya cukup untuk membangun segitu. Ini gimana ceritanya? Fulusnya wis entek iki. Ya mafi fulus mampus gitu ini. Gimana caranya? Ya sudah, dibuatlah setengah itu di Hijr Ismail untuk menandakan itu bagian dari Ka'bah. Makanya Nabi ketika waktu beliau diutus jadi Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apa kata Nabi SAW? Laula hudatsa'a qaumakum atau hudatsa'a qaumuna, kalau bukan karena mereka itu baru masuk Islam, la hadamtul Ka'bata la ja'altu ala asli Ibrahim, niscaya aku akan hancurkan Ka'bah itu dan aku akan kembalikan dia ke bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi maslahatnya itu sedikit dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Maslahatnya apa? Mengembalikan bangunan kepada bangunan asli itu bagus supaya kaum muslimin tahu. Tapi mafsadatnya, mudaratnya apa? Kalau ini dia hancurkan, nanti orang-orang akan berpikir, lu Muhammad ngancurin Ka'bah. Jadi ditinggalkan. Ya. Nah di sini satu pelajaran, bolehnya kita meninggalkan satu kebaikan kalau di situ untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, boleh. Ya, itu kaedahnya boleh. Ditimbang dulu tapi mana mudarat, mana maslahat. Oh mudaratnya lebih besar. Ada maslahatnya memang, tapi ditinggalkan maslahat itu karena ingin menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Karena kebanyakan di antara kita itu hanya sekedar mengejar maslahat tapi lupa untuk mempertimbangkan kemudaratan yang timbul. Inilah yang sering salah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Kacau yang terjadi. Faudo. Ya, tidak ada keamanan, stabilitas keamanan itu akhirnya terganggu. Nah, ini yang jarang diperhatikan oleh mereka-mereka yang tidak mengerti akan Al-Quran dan Sunnah. Taib. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata di dalam surat Ibrahim tadi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ya negeri ini adalah negeri yang aman. Lalu apa kata beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Doa ini bisa kita amalkan jemaah, untuk kita berdoa supaya diri kita dan keturunan-keturunan kita itu tidak melakukan perbuatan syirik. Boleh. Ya, tidak ada masalah. Dan ini doa tidak hanya dikhususkan untuk Nabi Ibrahim saja, tapi sifatnya diberikan secara umum. Anda kalau ingin berdoa misalkan supaya kita terhindar dari kesyirikan, salah satu doanya ini, Rabbi ja'alni wa dzurriyyati an la na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku tidak menyembah kepada berhala. Karena siapa yang merasa aman dari beribadah kepada selain Allah jemaah? Jangan pernah kita merasa aman untuk kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Karena ingat, tanda seseorang itu tertipu, tanda seseorang itu masuk ke dalam perangkap syaitan ketika dia merasa aman dari terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Oh, saya tidak mungkin jatuh, itu sudah tertipu dia. Sebaliknya, orang yang senantiasa mawas diri, dia senantiasa, oh saya harus berhati-hati. Ya meskipun saya sudah lama ngaji, saya tidak mungkin untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, apalagi perbuatan syirik. Itulah ciri orang-orang yang senantiasa dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa aman. Ibrahim saja dia berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari perbuatan
syirik. Maka apa kata para ulama? Waman ya'manu ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari Nabi Ibrahim? Seperti Nabi Ibrahim. Kalau seorang nabi saja dia tidak merasa aman untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik, tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka lebih-lebih dengan kita yang kita bukan seorang nabi. Nabi Ibrahim berdoa supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, supaya tidak menyembah kepada selain Allah. Maka kita pun harus lebih utama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang diajarkan ini. Kadang-kadang ada kita ini sombong. Saya sudah sering ngaji Ustaz, tenang. Apalagi perkara syubhat. Oh, enggak mungkin saya terkena syubhat. Duduk sekali langsung tes syubhat kena dia. Akhirnya apa? Jadi pengekor hawa nafsu. Jadi pengekor bid'ah. Padahal sudah sering para ulama itu mengulang. La tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Jangan duduk sama pengikut hawa nafsu. Jangan duduk sama orang-orang yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena itu akan membuat hati kita sakit. Apa bentuk sakitnya? Dia ngomong perkara-perkara yang tidak jelas dalam agama. Kita untuk membantahnya pun tidak bisa. Yang ada sakit hati. Kalau sudah sakit hati apa yang terjadi? Mangkel kita sama orang jadinya. Jangan duduk bersama mereka. Meskipun yang mereka kaji itu Sahih Bukhari, yang mereka kaji itu Kitabut Tauhid, yang mereka kaji itu adalah Sahih Muslim. Tapi kalau mereka berada di atas akidah yang tidak benar, di atas manhaj yang menyimpang, jangan duduk bersama mereka. Karena syubhat itu menyambar, sementara hati manusia itu lemah. Dan kita kadang-kadang kita tidak tahu apakah kita terkena syubhat atau tidak. Moro-moro ikut duduk di majelisnya, pulang-pulang, oh iya ya, dia juga berada di atas sunnah. Banyak saya dapati jamaah-jamaah yang seperti ini ngomong sama kita orang, apa katanya? Ustadz, dia tuh ustadz sunnah juga. Kenapa? Dia membahas kajian kitab Tauhid, kitab ini segala macam. Anak kasih tahu antum, yang bahas bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Al-Firqah An-Najiyah itu banyak, bukan hanya orang-orang yang mengikuti dakwah salaf yang membahasnya. Tapi apa yang membedakan? Pemahaman mereka ketika memahami apa yang disampaikan oleh para ulama kita itu. Al-ibratu bil haqa'iq. Kebenaran itu bukan dilihat dari katanya-katanya, tapi dilihat dari hakikatnya. Itu kebenaran itu. Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ditimbang dengan perasaan. Ya. Karena antum, kalau antum merasa tidak ngerti tentang seorang ustadz atau segala macam, tanya gimana pendapat antum terkait orang ini ustadz begini. Kalau ustadznya mengatakan oh jangan, sebaiknya nggak usah. Oh coba-cobalah, oh jangan. Ya, apalagi punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Itu prinsip yang dibuang sudah itu. Ya, nggak usah dimiliki. Prinsip yang salah dan keliru. Taib. Nah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca sedikit lagi di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Apa maksudnya? Ai ilaiha minasyirki, kembali dari kesyirikan mereka menuju tauhid. Dan di sini yang perlu kita pahami jamaah sekalian, terutama dengan kita sinkronkan dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, banyak musibah yang terjadi. Jadikanlah itu sebagai awal kita untuk kembali kepada Allah dari meninggalkan perbuatan syirik kepadanya. Karena hati-hati, ya. Ketika kita itu senantiasa berbuat syirik kepada Allah, melakukan kemaksiatan, bukan tidak mungkin Allah akan meratakan azabnya kepada kita. Lebih-lebih banyaknya sekarang ini dai-dai yang sudah jarang untuk mengingatkan umat dari perbuatan syirik kepada Allah atau perbuatan mengada-ada dalam urusan agama. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel
melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam atas dosa yang mereka lakukan. Apa dosa yang mereka lakukan? Allah sebutkan di ayat yang ke-79, yaitu kanu la yatanahawna amma fa'alu. Mereka tidak mengingkari atas kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Diratakan azabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan. Ya. Jadikan ini sebagai momen untuk kita kembali sama Allah. Terlalu banyak cara Allah untuk mengingatkan kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, terutama perbuatan syirik kepada Allah, perbuatan kebid'ahan dalam urusan agama. Tinggalkan. Sudah saatnya kita kembali sama Allah Ta'ala. Ya. Sudah saatnya kita kembali. Stop melakukan kemaksiatan. Stop melakukan perbuatan dosa. Ingat, sayangi diri kita. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai karena perbuatan dosa kita, karena kemaksiatan yang kita lakukan, bukan hanya kita yang ditimpa musibah itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun merasakan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Zalim kita sama orang, jemaah. Zalim namanya seperti itu. Ya. Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati dengan satu musibah yang Allah akan turunkan kepada kita, yang tidak akan hanya menimpa orang-orang yang melakukan maksiat, tapi juga menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan ketaatan kepadanya. Allah ingatkan kita jemaah sekalian, hati-hati. Ya. Maka di sini jadikan ini momen kita untuk kembali. La'allahum yarji'un. Ya, supaya mereka kembali. Nah, kita pun harus kembali kepada Allah. Dari perbuatan syirik kita menuju tauhid, dari perbuatan bid'ah kita menuju sunnah, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju jadi orang yang baik. Tidak usah khawatir, tidak perlu antum ragu. Setiap kebaikan yang kita inginkan, setiap niat baik yang kita usahakan, Allah pasti memberikan jalan keluarnya kepada kita. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 100, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a." Orang yang kembali kepada Allah, orang yang berjalan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan menuju kebaikan, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, ya, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tenang, mungkin bagi kita, dalam pandangan kita tidak memiliki teman, tidak ada yang akan menolong kita, tapi ketahuilah di ujung jalan sana sudah ada yang siap untuk menyambut kita dengan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban dalam ketaatan kepada Allah. Tidak usah khawatir. Saya yakin kita yang ada di sini sebelumnya tidak pernah saling mengenal, betul atau tidak? Tidak ada saling mengenal. Saya tidak kenal sama antum, antum pun tidak kenal sama saya. Tapi apa yang menyebabkan kita bisa saling mengenal? Ketaatan, hijrah kita, ilmu yang mengikat kita. Makanya kata para ulama, tidak ada ikatan yang paling indah kecuali ikatan itu dibangun di atas ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza ma aqulu lakum, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, afwan Ustadz, keluar dari tema. Siapa yang keluar? Temanya atau pertanyaannya? Bagaimana cara mengatasi was-was dalam hati perihal rizki? Terkadang kita ini sudah paham bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq, tapi hati ini selalu was-was dan cemas perihal rezeki. Yang pertama, antum belum paham karena antum belum mengamalkan. Seorang dikatakan paham itu kalau sudah mengamalkan. Katanya tadi sudah paham Allah itu Maha Pemberi rizki. Tapi dikatakan di sini, tapi hati ini selalu was-was dan cemas perihal rizki. Berarti antum tuh belum paham. Kalau antum sudah paham, mantapkan hati, berjalan lurus cari rizki itu. Tidak perlu antum pikirkan, oh ini begini, enggak, Allah berikan. Ya. Berserah diri sama Allah Ta'ala, bukan berserah diri sama manusia. Ya. Nah ini belum paham namanya. Faham itu kalau diamalkan. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, ya, seorang tetap dikatakan jahil meskipun dia sudah belajar, sampai ilmu yang dipelajari itu diamalkan. Anda ngerti Allah Maha Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki,
tapi nggak ada aplikasi dalam kehidupan yang nyata, belum paham namanya. Kapan dikatakan paham? Kalau antum mengamalkan apa yang antum pelajari tersebut. Allah Maha Pemberi rizki. Apa konsekuensinya? Tidak boleh minta kepada selain Allah. Harus bertawakal hanya kepada Allah dan bekerjalah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu baru paham namanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, namanya was-was itu akan selalu ada karena syaitan tidak suka sama orang taat. Jelas dalam Al-Quran, dalam surat An-Nas. Antum kan hobi baca surat An-Nas kan? Kalau sholat kan? Nah, ini contoh orang baca tapi nggak paham itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Itu ayat, sebenar surat itu menjelaskan cara berlindung diri dari waswas. Bagaimana caranya? Allah sebutkan di ayat pertama, kedua, ketiga itu. Katakan aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya. Berlindung kepada Robnya manusia, kepada Allah. Dari apa kita berlindung? Dari waswasus. Ini masih tanya, gimana cara menghilangkan waswas? Ya berlindung sama Allah. Gimana cara menghilangkan waswasnya? Masa saya harus bilang, oh nanti pergi aja duduk ke Taman Bungkul sana? Ya enggak, no. Allah jelas mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Berlindung sama Allah, berdoa sama Allah. Nah, kecuali antum bertanya sekarang nih, gimana bentuk kita berlindung dari waswas? Satu, beristighfar sama Allah. Yang kedua, membaca zikir pagi, petang. Yang ketiga, senantiasa baca zikir selesai sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan kabur. Kenapa kabur? Ini game online-nya belum selesai, Ustadz. Hari gini tolabul ilmi masih main game online, tinggalkan. Wallahi la yanfa' jamaah. Ingat, waktu antum ditanya nanti hari kiamat, Fulan, kamu dulu tanggal sekian, dari jam sekian sampai sekian ngapain? Masa antum mau jawab, iya main COD Allah Ta'ala, Call of Duty itu loh. Masa mau bilang begitu? Ditanya sama Allah Ta'ala, sak detail-detailnya ditanya. Antum mau ngelak, nggak bisa. Nih, ada malaikat di sini nih. Oh enggak, saya enggak main game online. Nih, baca. Disuruh baca sama Allah Ta'ala. Kamu tanggal sekian, jam sekian sampai sekian ngapain? Oh saya begini, misalkan kita bohong nih. Lihat apa yang tertulis di sini. Iya, nggak bisa ngelak kita orang. Di pengadilan dunia antum masih bisa berkelak karena nggak ada saksi. Di akhirat saksinya wakeh, lisan dikunci, tangan, kaki itu akan berbicara semua di hadapan Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tangan, hati, mata, pendengaran, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dan akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Zikir selesai sholat, dibaca. Kalau belum hafal, nggak apa-apa, bawa buku itu. Nih, taruh dalam saku sambil sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, buka. Malu Ustadz? Nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Orang yang malu itu orang yang tidak mau kebaikan pada dirinya, jemaah. Ngapain kita harus malu? Melakukan kebaikan tidak perlu malu. Malu itu kalau berbuat maksiat, itu malu namanya. Saya kadang-kadang gemes sama orang-orang begini tuh. Gak perlu malu. Antum dah hafal, gak perlu antum tunjukkan diri antum itu sosok hafal. Taruh di sini gak masalah. Saya dulu begitu kemana-mana itu, belum hafal saya baca, jemaah. Bawa sekarang tuh ada buku saku itu. Ustadz ada di HP, ndak, berkahnya di buku. HP itu kalau antum nyalakan notifikasinya saya sholat tuh teng tong itu. Ndak akan baca zikir jadinya, baca HP nanti lama-lama itu. Nggak usah malu jemaah. Justru itu jadi pelajaran bagi orang lain. Dia melihat kita. Tapi antum jangan ria juga nanti.
Baca, nggak ada apa-apa, tidak ada masalah baca, ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu kita malu. Kadang-kadang kita terlalu malu, ya. Makanya kata Nabi SAW, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu, atau dua golongan tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama al-mustahi, orang yang malu. Yang kedua al-mustakbir, orang yang sombong. Nggak dapat ilmu dia. Sudah ilmu nggak dapat, ibadah nggak dapat. Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Abu Hurairah, orang yang telat masuk ke dalam Islam, mungkin 3 tahun sebelum Nabi mau meninggal dunia. Tapi Abu Hurairah dengan semangatnya menghilangkan rasa malunya untuk belajar, menjadi orang paling alim di dalam Islam. 5.600 sekian hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tidak ada yang menandingi Abu Hurairah. 3 tahun tok masuk Islam. Setelah itu Nabi meninggal. Kita dari lahir Islam sampai saiki umur 25 tahun, dikir itu ndak tahu, dikir sholat itu belum hafal. Antum sholat atau enggak sih? Kok ndak hafal-hafal gitu loh. Subhanallah ya. Baca. Karena itu termasuk cara menghilangkan was-was. Gimana caranya kita ndak was-was? Sementara dikir yang notabene yang paling banyak kita baca sehari 5 kali minimal sehari, betul tidak? Kita baca. Itu dapat menghilangkan was-was. Kalau itu kita rutinkan, subhanallah, Allah jaga kita jemaah. Allah jaga kita. Allah hilangkan rasa khawatir dalam diri kita. Allah hilangkan rasa kegunaan dalam diri kita. Yang penting mau mengamalkan. Apalagi kalau antum tambah dengan zikir pagi petangnya. Zikir pagi petang itu tidak berat. Yang berat itu waktu antum yang berat. Sibuk Ustaz, istri aja 1. Nabi istrinya 9. Ya. Apalagi yang belum punya istri juga bilang berat katanya. Pikir ya. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apa sih relasinya? Apa sih istilahnya sinkronisasinya ketenangan hati dengan kita berzikir? Kalau hati sudah tenang, otomatis was-was akan hilang. Gitu loh maksudnya. Itu sinkronisasinya. Ojo HP tok disinkronisasikan. Ya. Hati juga perlu disinkronisasikan. Ya. Itu penting jemaah. Nah ini cara untuk menghilangkan was-was. Nah kemudian bisa juga ditambah dengan apa? Sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu banyak sekali berputar doa-doanya para malaikat. Antum duduk di sini berarti antum sedang didoakan oleh siapa? Malaikat. Dan doanya malaikat itu didengar sama Allah. Makanya sudah saya bilang tadi, kadang ada orang punya masalah datang ke majelis ilmu, diberikan solusi sama Allah. Apa sebabnya? Doa malaikat untuk dia. Malaikat doakan, ya Allah ini orang punya masalah ya Allah, tolong berikan dia solusinya. Allah berikan solusinya. Ya. Makanya sering saya bilang kan, orang yang tidak mau hadir di majelis ilmu itu berarti orang itu menghilangkan kebaikan yang sangat banyak. Salah satu kebaikan yang kita hilangkan apa? Terhalangi atau hilangnya kita didoakan oleh para malaikat. Subhanallah. Taib hadza ma aqulu lakum wal ilmu indallah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian semuanya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.